Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Ittihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih diberikan kemudahan, masih dijaga iman dan Islam kita, masih dijaga kesehatan kita, hingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Sebelumnya saya minta maaf karena bulan lalu saya nggak sempat datang ke sini, ya nggak bisa datang ke sini karena saat itu saya mungkin kecapean kali ya, habis pulang dari Palembang. Batuk-batuk, ya, khawatir nanti ceramahnya batuk-batuk terus gitu kan. Tapi bukan COVID, ya, berapa kali dirapit nggak ada negatif. Ya. Datang ke rumah sakit di rapid, di klinik di rapid, ya, nggak ada yang positif. Alhamdulillah. Cuman batuknya mungkin karena kecapean. Ya. Karena saya nyetir sendiri dari Palembang ke sini, pulang balik, ya, dalam keberangkatan cuma 2-3 hari saya di Palembang. Temanya saya ambil sama dengan tema yang bulan lalu, harusnya saya sampaikan bulan lalu, yaitu tentang ayat-ayat hukum. Ayat-ayat hukum dalam Al-Quran. Sumber utama hukum Islam adalah Quran. Quran dulu nomor 1, ya, baru hadis, baru sunnah, ya, nomor 3 ijma ulama, ya, nomor 4 adalah akal, ya. Dalil bahwa Quran adalah sumber utama, banyak sekali ayatnya di dalam Al-Quran. Antara lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nisa ayat 59, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah. Taat kepada Allah kita ngikutin Al-Qur'an. Wa atiiur rasul, dan taatlah kepada Rasul, ya. Taat kepada Rasul ngikutin sunnah Rasul. Jadi Quran dulu baru sunnah. Wa ulil amri minkum, taat kepada pemimpin selama mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian berselisih dalam satu perkara, farudduhu ilallah, kembalikan kepada Allah, ya, kembalikan kepada hukum Allah yang ada dalam Quran. War rasul, dan kembalikan kepada Rasulullah, yaitu hukum yang ada di dalam sunnah Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, itu adalah yang terbaik, dan wa ahsanu ta'wila adalah akibat yang paling baik. Jadi ayat tadi mengatakan atiiullah, taatlah kepada Allah dulu. Taat kepada Allah adalah ngikutin Al-Quran. Jadi Quran adalah sumber utama hukum Islam. Ada masalah apapun cari di dalam Al-Quran. Nabi di dalam hadis juga bersabda, kata Rasulullah, taraktu fikum amrayn lan tadillu abadan ma in tamassaktum bihima
kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalian gak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, kitab Allah dan sunnahku. Kitab Allah nomor 1, sunnahku nomor 2. Nabi juga di saat mengutus seorang sahabat bernama Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk berdakwah, Nabi tes Mu'adz, ya dites Mu'adz. Ya Mu'adz, bima tahkum, wahai Mu'adz, engkau berhukum dengan apa? Artinya kalau mau nyari hukum di mana? Bi kitabillah, dengan kitab Allah yaitu Quran. Ada cari hukumnya dalam Quran. Fa in lam tajid, kalau kita tidak dapatin dalam Quran, tapi sunnati Rasulullah, maka dengan sunnah Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa tidak semua hukum bisa didapatkan di dalam Quran, tapi dengan sunnah juga. Fa in lam tajid, kalau kita tidak dapatkan di dalam sunnah Rasulullah, berarti bisa aja hukum tidak ada dalam Quran, bisa tidak ada di dalam hadis, tidak ada dalam sunnah. Ya. Ashtahidu ra'i, aku akan gunakan akalku. Wala alu, dan aku enggak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk memaksimalkan akalku di dalam mencari hukum. Rasulullah langsung menepuk dada Mu'adz dan mengatakan, alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulullah bima yuhibbullah bima yurdillah wa rasulah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sudah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah kepada apa yang membawa kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Jadi artinya Rasulullah sepakat dengan metodenya Mu'adz bin Jabal, carinya Quran dulu, dalam Quran. Kalau dalam Quran nggak ditemukan, bukan berarti nggak ada sama sekali. Kadangkala dalam Al-Quran ada hukum yang cuma global disebutkan. Global, dirikan sholat, cara sholat nggak dijelaskan. Carilah caranya dari hadis, gitu kan. Lakukan kebaikan, bagaimana cara kebaikannya? Mungkin nggak dirinci dalam Quran, kita carilah dari hadis, gitu kan. Jadi kalau nggak ditemukan dalam Quran, baru kita carinya di dalam sunnah Rasulullah. Kalau nggak ada dalam Quran, nggak ada sunnah Rasul, masih punya peluang. Nabi mengatakan ad-dinu aqlun, agama itu logika. Ya, la dina liman la aqlalah, nggak ada agama bagi orang yang nggak mau menggunakan akalnya. Jadi kadang-kala akal juga dibutuhkan kalau nggak ada dalam Quran dan sunnah, terutama masalah-masalah yang baru. Masalah-masalah baru yang terjadi sekarang nggak pernah terjadi di masa Rasulullah. Banyak ya, al-ahdath mutajaddidah. Kejadian-kejadian itu selalu ya, banyak yang baru yang enggak ada hukum secara detail dalam Quran dan secara detail di dalam sunnah Rasulullah. Jadi ulama sepakat Al-Quran sumber hukum utama nomor 1. Apa itu Quran? Al-Quran adalah kalamullah al-munazzal ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam an tariq Jibril al-muta'abbad bi tilawati, al-mu'jiz al-muta'abbad bi tilawati. Definisi dari Quran adalah kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan makhluk Allah, bukan ciptaan Allah. Enggak boleh kita mengatakan ini ciptaan Allah, bukan ya. Kita pegang Quran, ini ciptaan Allah, bukan. Quran kalamullah, ucapan Allah, sifat Allah. Sifat Allah melekat pada Allah dan memiliki sifat yang sama dengan Allah. Quran sifat Allah melekat pada Allah dan memiliki sifat yang sama dengan Allah. Allah punya sifat maha suci, Quran maha suci. Allah punya sifat maha mulia, Quran maha mulia. Karena melekat sama Allah. Melekat sama Allah, sifat Allah. Allah penyembuh, Quran penyembuh. Ya. Quran penyembuh, kita bisa mengobatin orang dengan Quran. Quran yang menyembuhkan, iya. Karena Quran adalah sifat Allah, enggak boleh kita katakan makhluk, bukan. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Quran bukan makhluk. Enggak boleh kita katakan makhluk, ya.
karena dia adalah sifat Allah. Kalamullah, ucapan Allah. Ini sama. Melekat pada Allah. Ini senada dengan hijau ini gitu. Kalamullah al-munazzal ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an tariq Jibril, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril. Kalau hadis enggak harus lewat Jibril. Kalau hadis enggak harus lewat Jibril, ya. Sahabat nanya kepada Rasulullah, langsung terlintas di benak Rasulullah jawabannya, itu wahyu dari Allah langsung. Ada masalah yang datang kepada Nabi, Nabi temukan jawabannya lewat mimpi, itu jawaban dari Rasulullah, dari Allah langsung. Enggak harus lewat malaikat Jibril. Ada masalah kepada Nabi, ada sahabat yang mimpi disampaikan kepada Rasulullah dan Rasulullah setuju dengan isi mimpinya itu, jadi wahyu juga. Itu wahyu dari Allah, cuma lewat sahabat tadi. Lewat sahabat tadi, tapi Nabi setuju. Seperti azan, azan kan mimpinya sahabat. Azan mimpinya sahabat, tapi wahyu dari Allah, ya. Allah sambungkan lewat sahabat. Dalam mimpi sahabat disampaikan kepada Rasulullah setuju. Ya, Rasulullah setuju. Tapi kalau Quran lewat Jibril. Quran harus lewat Jibril. Quran harus lewat Jibril. Jadi al-munazzal ala nabiyina, yang diturunkan kepada Nabi lewat malaikat Jibril. Tidak seperti sunnah. Sunnah kadang-kala lewat mimpi, kadang-kala langsung terlintas di benak, ya, enggak harus lewat malaikat Jibril. Tapi kalau Quran lewat Jibril, kenapa Quran lewat Jibril? Karena Quran harus dibacakan. Karena Quran harus dibacakan. Tidak dinamakan Quran kalau belum dibaca. Tidak dinamakan Quran kalau belum dibaca. Ente nulis Quran sampai 100 halaman sekalipun belum jadi Quran kalau ente belum baca. Belum dapat pahala baca Quran kalau ente belum baca. Harus dibaca, dan membaca itu adalah dengan suara. Jadi karena harus disuarakan, makanya lewat malaikat Jibril harus disuarakan. Kalau tidak disuarakan, maka belum jadi Quran. Bismillahirrahmanirrahim, baru jadi Quran. Tulisan belum jadi Quran. Ini Quran ada di HP kan? Belum jadi Quran kalau masih tulisan begini, ya. Ini Quran, tulisan Quran. Belum Quran. Baru jadi Quran kalau saya baca Bismillahirrahmanirrahim, baru Quran. Karena malaikat Jibril enggak bawa tulisan. Malaikat Jibril enggak bawa catatan. Malaikat Jibril enggak jelaskan catatan kepada Nabi Muhammad. Ini ayat yang hari ini nih. Nih. Ya, pegang, sampaikan kepada umat. Enggak. Tapi dibacakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Dibacakan. Kalau enggak dibacakan bukan Quran. Quran harus dibaca. Jadi saya sudah pernah nyampaikan sebelumnya, orang pasang-pasang tulisan Quran di rumah enggak ada manfaatnya kalau enggak dibaca. Enggak ada manfaatnya. Wah, setan enggak masuk. Siapa yang bilang setan enggak masuk? Setan baru enggak masuk kalau dibaca. Kalau enggak dibaca tetap masuk setan, ya. Itu sama aja dengan cat biasa. Sama aja dengan cat biasa. Kebetulan tulisannya Quran. Karena dicat kan, pakai cat. Jadi bukan Quran, ya. Adapun ini kreasi ulama yang nuliskan ini. Nabi juga nggak ngajarkan cara nulisnya, karena Nabi nggak bisa nulis. Ini kreasi ulama, berkembang beberapa kali cara nulisnya ini. Jadi bukan dari Nabi, nulisnya kayak gini kata Nabi, enggak. Nabi nggak bisa nulis. Jadi Quran yang tertulis itu kreasi ulama, kreasi sahabat, berkembang beberapa kali. Ya, pertama kali Quran ditulis di masa Abu Bakar Siddiq. Di masa Abu Bakar tulisannya masih sesuai kreasi masing-masing sahabat, sehingga cara nulisnya nggak sama. Cara nulisnya nggak sama, ya. Kalau kita nggak ada ejaan yang disempurnakan, nulis tidak itu mungkin ada yang nulis TIDA koma, benar nggak? Kenapa? Karena nggak ada k-nya, yang ada gitu kan? Tidak, bukan tidak, ya.
Jadi kalau nggak ada ejaan yang disempurnakan, maka ada yang nulis TIDH koma. Ya. Nah itu di masa Abu Bakar kayak gitu. Sahabat nulis sesuai dengan yang dipahami masing-masing, sehingga cara nulisnya macam-macam. Macam-macam cara nulisnya. Baru di masa Utsman ngelihat cara nulis sahabat nggak sama Qurannya, akhirnya diseragamkan sama Utsman. Kata Utsman, nulisnya begini karena ini turunnya kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad dari suku Quraisy. Orang Quraisy itu nulisnya seperti ini. Maka disesuaikanlah dengan cara tulisan orang Quraisy. Makanya Quran ya itu kalau A panjang di tengah kata itu nggak ada alifnya. Zalikal kitabu, za-nya panjang tapi nggak ada alifnya. Silakan cari di Quran, nggak ada alifnya. Itulah cara Quraisy nulis.